Kami dari kelompok 6 kelas analisis data media sosial A, pada video ini akan menjelaskan mengenai analisis klaster lagu pengantar tidur atau lullaby dari berbagai negara menggunakan metode K-means text clustering. Setiap negara di dunia pastinya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, baik dalam bentuk tarian, nyanyian, makanan, dan lain sebagainya. Salah satu nyanyian khas suatu negara adalah nyanyian pengantar tidur atau yang biasa disebut sebagai lullaby. Lagu pengantar tidur atau lullaby memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam perkembangan linguistik seorang anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, seorang anak yang sering mendengarkan lagu pengantar tidur memiliki kemampuan linguistik yang cukup baik, baik itu dalam kemampuan berbicara ataupun kemampuan dalam memahami percakapan. Maka dari itu, kelompok kami akan membentuk pengelompokan lagu pengantar tidur dari berbagai negara berdasarkan kemiripan kata-kata yang terdapat di dalamnya menggunakan metode text clustering using K-means. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk metode dan data yang digunakan pada penelitian ini. Jadi untuk dataset yang kami gunakan merupakan data yang berisi lirik lagu pengantar tidur dari berbagai negara. Di sini kami mengambil 79 negara yang tersebar di 5 benua, yaitu benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan juga Eropa. Sebenarnya kami memiliki 80 data, namun dikarenakan adanya replikasi data, maka kami terpaksa membuang salah satu data sehingga kami hanya memperoleh 79 negara. Kemudian kita akan masuk ke struktur data. Jadi dataset kami terdiri dari 79 baris observasi dan kami memiliki 4 kolom atau di sini 4 variabelnya. Nah, untuk kolomnya sendiri terdiri dari country, continent, alpha tree, dan juga lirik. Jadi untuk country ini sendiri merupakan negara yang menjadi bahan observasi kami, dan untuk kontinen ini merupakan benua dari mana negara tersebut berasal. Alphatri sendiri merupakan kode unik dari negara tersebut yang terdiri dari 3 huruf alfabet, dan juga untuk lirik sendiri merupakan lirik lagu pengantar tidur dari negara yang bersangkutan. Kemudian ini untuk persebaran data kami. Di sini kami mengambil negara secara acak, dan kami mengambil 18 negara dari Asia, 9 dari Amerika Utara, 7 dari Amerika Selatan, dari Afrika ada 21 negara, dan dari Eropa ada 24 negara. Lalu selanjutnya kita akan lanjut untuk metode yang kami gunakan dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini, kami menggunakan metode text clustering using K-means. Jadi text clustering sendiri itu merupakan suatu metode yang sudah cukup populer karena dia dapat mengklasifikasikan teks-teks dalam dokumen menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini kami menggunakan pengelompokannya menggunakan algoritma K-means. Jadi algoritma K-means itu merupakan suatu algoritma yang membagi daerah menjadi beberapa klaster, yaitu sebanyak K, dan ini disesuaikan dengan aturan-aturan tertentu, sehingga nanti pada hasil akhirnya akan diperoleh klaster-klaster yang stabil dan tidak berubah. Pada bagian analisis hasil, kita akan membahas tentang klaster dari data yang kita peroleh. Nah, sebagai awalannya kita akan membahas kenapa kita memilih klaster dengan jumlah 4. Jumlah klaster sendiri itu dapat dievaluasi melalui 2 poin. Poin yang pertama adalah melalui silhouette average score-nya. Yang kedua melalui silhouette visualization-nya. Nah, kita bisa lihat di sini grafik yang di sini merupakan grafik silhouette average score-nya. Nah, puncak tertinggi dari nilai average score-nya ini terdapat pada K sama dengan 4 dan K sama dengan 8. Sehingga kandidat jumlah klasternya itu adalah 4 dan 8. Tapi tidak hanya di sini doang kita lihatnya, kita akan meninjaunya lebih lanjut pada poin berikutnya yaitu silhouette visualization-nya. Nah, di sini terdapat 7 gambar klaster. Ini merupakan klaster dengan jumlah 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini bahwa kandidatnya ada di 4 dan ada di 8. Oke, jadi untuk silhouette visualization-nya, yang bagus itu merupakan kalau misalkan dia melewati garis silhouette average score-nya nih, yang titik-titik merah ini, yang titik-titik merah. Nah, kita bisa lihat bahwa di K9 4 yang di sini, dia itu semua siluetnya itu melewati garis titik-titik merahnya. Sehingga kita bisa anggap ini sebagai eh, jumlah kasar yang baik di K9 4. Kita lihat selanjutnya ada di 8.
Nah, kita bisa lihat bahwa terdapat satu siluet yang tidak melewati garis average count-nya, garis merah ini. Sehingga dari sini kita simpulkan bahwa klaster yang kita pilih merupakan klaster dengan jumlah 4 di sini. Dengan opini bahwa dia melewati garis merahnya semua, dan kemudian eh, di lebar dari siluetnya ini eh, hampir sama semua. Sehingga dapat disimpulkan 4 merupakan yang terbaik. Oke, berikutnya saya akan membahas mengenai hasil visualisasi dari pengelompokan lirik lagu lullaby yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kelompok atau klaster yang paling banyak adalah sebanyak 4 kelompok. Nah, hasil pengelompokan lirik lullaby ini dapat divisualisasikan dalam bentuk bar chart atau diagram batang, dalam bentuk word cloud, dan juga dalam bentuk map chart atau diagram peta. Nah, diagram batang ini menunjukkan rata-rata kemunculan kata pada kelompok yang sama. Semakin tinggi rata-rata itu memiliki arti bahwa kata tersebut semakin sering muncul dalam lirik lullaby. Nah, untuk yang word cloud ini, kata yang lebih sering muncul akan berukuran lebih besar apabila dibandingkan kata-kata yang kurang sering muncul. Dan biasanya kata yang paling sering muncul atau yang terbesar ini munculnya itu di tengah word cloud ya. Nah, mula-mula sebelumnya saya harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa indeks penomoran yang dimiliki oleh Python ini selalu dimulai oleh angka 0. Oleh sebab itu kenapa judulnya itu disebut tertulis cluster 0. Walaupun sebenarnya ini visualisasi untuk kelompok atau cluster yang pertama. Nah, untuk kelompok yang pertama ini dapat dilihat bahwa kata yang paling sering muncul ini adalah hash, kemudian dilanjutkan oleh babi, by, daughter, dan seterusnya. Nah, perlu ditekankan nih bahwa stop words yang digunakan pada Python ini seringkali mengubah kata-kata yang diakhiri dengan huruf Y itu menjadi huruf I. Oleh sebab itu, maka kata yang kedua ini harusnya baby ya, baby, bayi, bukan babi. Juga terjadi pada beauty yang di sini. Harusnya beauty itu beauty menggunakan Y, beauty artinya cantik, bukan beauty dengan akhiran I. Oke, next. Berikut adalah hasil visualisasi untuk kelompok yang kedua. Pada kelompok yang kedua ini, kata yang paling sering muncul adalah sleep, kemudian baby, kemudian dream, night, good, dan seterusnya. Sini juga ditampilkan sleep itu kan pada word cloud ini tampilkannya sleep itu yang paling besar dan terlihat paling tengah, kemudian baby, kemudian dream, night, dan seterusnya. Oke, next. Berikut adalah hasil visualisasi bar chart dan word cloud untuk kelompok yang ketiga. Yang most common words atau yang paling sering muncul pada kelompok ketiga ini adalah cry, baby, LL. Nah, LL ini dugaan kami itu harusnya will akan, tapi karena ketika dimasukkan stop words pada Python dia itu merubah will menjadi LL. Nah, berikutnya ini adalah mother, hit, dan seterusnya. Di word clouds ini juga cry ini yang walaupun tidak terlalu di tengah, tapi cry ini terlihat kata yang paling besar. Kemudian ada baby, ada LL, dan seterusnya. Oke, untuk kelompok yang terakhir ini, kelompok keempat, kata yang paling sering muncul adalah child, kemudian lullaby, kemudian sleep, moon, dan seterusnya. Nah, cluster yang maksudnya word cloud yang ditampilkan juga child ini yang paling tengah, paling besar. Kedua adalah lullaby, sleep, walaupun sedikit jauh, tapi sleep ini sebenarnya yang ketiga, dan seterusnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya word cloud dan bar chart ini saling mendukung satu dengan yang lainnya, di mana bar chart itu kan menampilkan dalam bentuk angka dan word cloud ini dalam bentuk ukuran. Oke, next. Berikut adalah diagram peta mengenai hasil visualisasi dari pengelompokan lirik lagu lullaby. Nah, diagram peta ini menunjukkan
negara-negara yang telah dikelompokkan berdasarkan lirik lagu lullaby. Nah, kelompok yang sama ini akan memiliki warna yang sama. Nah, dari diagram peta ini dapat dilihat bahwa negara-negara itu sebenarnya juga sudah dibagi menjadi 4 buah kelompok dengan 4 warna yang berbeda, di mana warna oranye seperti di sini dan di sini itu menunjukkan kelompok 1, warna kuning itu menunjukkan kelompok kedua, warna biru itu menunjukkan kelompok ketiga, dan terakhir warna pink itu menunjukkan kelompok keempat. Nah, dapat dilihat bahwa sebagian besar dari benua Asia ini di sini itu kan masuk ke dalam kelompok kedua yang berwarna kuning. Nah, kemudian benua Amerika ini sebagian besarnya itu masuk ke dalam kelompok keempat yang berwarna pink. Kemudian benua Eropa yang bagian sini itu sebagian besar terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang kuning dan yang pink, dimana ada yang nyampil dikit di kelompok pertama atau kelompok pertama yang berwarna orange ini orangnya. Dan terakhir di benua Afrika itu dia sedikit tidak berpola dan mengacak gitu ya. Ada yang masuk ke dalam kelompok keempat yang berwarna pink, ada yang masuk ke dalam kelompok 3 yang berwarna biru, ada yang masuk ke dalam kelompok kedua yang berwarna kuning, dan seterusnya. Pada bagian kesimpulan, berdasarkan data yang telah kami peroleh dan visualisasi yang telah kami lakukan, jumlah klaster sama dengan 4 merupakan jumlah klaster yang terbaik untuk silhouette average score-nya dan juga silhouette visualization-nya. Poin kedua, kata yang sering muncul pada kelompok 1 adalah hush, kelompok 2 adalah sleep, kelompok 3 adalah cry, dan kelompok 4 adalah kan bahwa sebagian besar negara pada benua Asia masuk ke dalam kelompok 2. Amerika masuk ke dalam kelompok 4, Eropa secara garis besar terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 2 dan kelompok 4, sedangkan negara pada benua Afrika tersebar ke dalam kelompok 4. Terakhir, untuk bentuk pengembangan dengan jumlah data yang lebih banyak sehingga hasil klasternya dapat lebih akurat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.